Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudara, kebenaran hari ini berjudul Menjaga Pikiran. Allah Bapa adalah Allah yang hidup dan nyata. Maka semestinya Allah Bapa dapat dialami dan benar-benar dapat dirasakan. Pengalaman mengalami dan merasakan hadirat Allah Bapa memang dipandang sangat subjektif. Biasanya teolog-teolog yang hanya menekankan pikiran atau rasio menentang hal ini, dan mereka memandangnya sebagai hal yang membahayakan teologi. Tanpa mereka sadari, mereka membangun tempurung dalam hidup mereka, sehingga mereka seperti katak di bawah tempurung. Biasanya teolog yang menekankan rasio selalu memandang subjektivitas sebagai hal negatif. Padahal mereka sendiri secara nalar juga subjektif. Kita harus jujur mengakui adanya subjektivitas nalar dan juga subjektivitas pengalaman pribadi. Kebenaran terhadap suatu objek adalah sesuatu itu memuat subjektivitas yang salah atau subjektivitas yang benar. Ini dapat dibuktikan dari perilaku orang tersebut. Ya, kita harus jujur mengakui adanya subjektivitas nalar dan juga subjektivitas pengalaman pribadi. Kebenaran terhadap suatu objek, apakah sesuatu itu memuat subjektivitas yang salah atau benar, dapat dibuktikan dari perilaku atau perbuatan orang tersebut. Hal ini sama dengan teologi yang benar atau teologi yang salah yang dapat dibuktikan dari perilaku orang yang memiliki pandangan teologi tersebut. Jadi teologi yang benar atau salah dibuktikan dari perilaku orang yang mengajarkan teologi itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh secara sembarangan menunjuk orang lain sesat hanya melalui perspektif teologi yang dinalar saja. Harus selalu diingat bahwa bagaimanapun teologi merupakan sebuah asumsi, bukan kebenaran mutlak. Apakah sebuah pandangan teologi memuat kebenaran yang mendekati kemutlakan kebenaran Allah dapat teruji atau dibuktikan oleh perilaku orang yang mengenakan teologi itu? Dapat teruji atau dibuktikan melalui perilaku orang yang mengenakan teologi tersebut. Tentu dalam perjalanan waktu. Saudaraku, hadirat Allah Bapa adalah sesuatu yang real yang harus benar-benar dialami. Inilah kekayaan orang percaya yang telah menerima pembenaran dari Allah Bapa melalui atau oleh Yesus Kristus. Pengalaman pada saat kita ada di hadirat Allah Bapa, di mana kita bisa menghayati realitas Allah sebagai Bapa, dan kita memanggil Dia Bapa dalam suatu keintiman yang indah. Itu membuat kita benar-benar bergemar, bersukacita, bahagia, kokoh, dan kuat. Dan hal ini mengkondisi kita menjadi takut dan gentar akan Allah. Nah, dari hal ini kita dapat membangun kesucian yang benar, tidak terpikat oleh keindahan dunia atau yang lain-lainnya. Saudaraku sekalian, mengembangkan hidup di hadirat Allah Bapa dimulai dengan perjumpaan secara teratur dengan Dia dalam jam doa. Kita harus benar-benar menghargai setiap waktu sebagai waktu perjumpaan dengan Allah. Selanjutnya, kita dapat menjadikan waktu hidup kita sebagai ruangan yang selalu ada di hadirat Allah. Nah, ini idealnya, saudaraku. Inilah yang disebut sebagai hidup di hadapan Allah. Untuk memiliki kehidupan yang selalu di hadirat Allah ini bukan sesuatu yang mudah. Kita sering on off, nyambung putus ya. Sering kita on off sehingga kita tidak menikmati hadirat Allah secara penuh ya, yang tidak jarang lebih banyak off daripada on-nya. Ini fakta ya, saudara. Pasti saudara mengerti yang saya maksudkan ini. Oleh sebab itu kita harus benar-benar serius menjaga pikiran kita untuk tetap menghayati kehadiran Allah dalam hidup. Menjaga pikiran maksudnya adalah tidak membuat hal-hal yang merusak penghayatan kita terhadap kehadiran Allah.
Ada wilayah yang harus kita hayati secara permanen, yaitu atmosfer kehadiran Allah Bapa dalam hidup ini. Ini adalah realita yang terindah, saudara, dalam hidup yang tidak boleh dilewatkan, yang nggak boleh kita lewatkan. Orang Kristen yang melewatkan hal ini, tidak akan pernah masuk rumah Bapa. Jangan lewatkan bagaimana Tuhan melawat kita, mendidik kita untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya saudaraku sekalian, berusaha menghayati kehadiran Allah, orang-orang yang akan menjadi takut akan Allah sehingga hidupnya berkenan dan dikenal, ya, berkenan di hadapan Allah dan dikenal di dalam kerajaan surga nanti. Saudaraku sekalian, orang Kristen yang melewatkan hal ini, pasti menyesal, saudaraku. Menyesal. Dan percuma mengucapkan doa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kalau kita tidak hidup di hadirat Allah. Sebagaimana seseorang bisa menghayati Allah sebagai Bapa tanpa sebagaimana tokoh-tokoh iman, maksud saya, di zaman Perjanjian Baru bisa menghayati Allah begitu rupa, kita juga mestinya bisa menghayati Allah begitu rupa. Jadi saya ulangi, saudaraku sekalian, orang Kristen yang melewatkan hal ini, tidak sungguh-sungguh mau hidup dalam keintiman dengan Allah, tidak akan pernah masuk rumah Bapa. Orang-orang Kristen seperti ini pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak pernah mengucapkan doa Bapa kami dengan benar. Sebab bagaimana mereka bisa memanggil Allah sebagai Bapa tanpa menghayati keberadaannya dan hidup di dalam kekudusan. Realita kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa benar-benar dapat terbangun kalau kita memiliki atau mencapai kehidupan di hadirat Allah. Jadi sebenarnya di balik panggilan Bapa bagi Allah, seperti yang termuat dalam doa Bapa kami, terdapat panggilan untuk mengalami keberadaan Allah atau supaya kita hidup di hadirat Allah. Dengan demikian panggilan Allah sebagai Bapa menyita seluruh kehidupan kita. Dalam hal ini panggilan Bapa bagi Allah menjadi sangat mahal dan tentu saja sangat bernilai. Kita juga dapat mengemukakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipanggil oleh orang-orang yang hidupnya sembarangan atau orang-orang yang hidupnya tidak berkualitas. Sementara orang percaya melakukan berbagai kegiatan, di sisi lain ia masih hidup dalam penghayatan bahwa kita ada di hadapan Allah atau di hadirat Allah, ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan hidup kita selalu menghayati hal ini. Inilah yang disebut sebagai menghidupkan Allah dalam kehidupan. Kebalikan dari membunuh atau mematikan Allah dalam kehidupan. Kalimat ini maksudnya bukan berarti seseorang bisa membunuh Allah, tetapi seseorang bisa memadamkan penghayatan terhadap kehadiran Allah. Jika seseorang terus-menerus memadamkan penghayatan terhadap kehadiran Allah, hal ini akan mengakibatkan orang tersebut tidak akan mampu mempercayai keberadaan Allah. Menghidupkan Allah dalam hidup ini melahirkan pengalaman yang real dalam hidup bersama dengan Allah. Dan ini bukan hal yang sederhana, saudaraku sekalian. Ini sesungguhnya membutuhkan atau menuntut perjuangan yang mana kita harus mempertaruhkan segenap hidup ini tanpa batas untuk memiliki persekutuan yang benar dengan Allah yang hidup. Hal ini menjadi satu-satunya tujuan hidup kita, sebab ada di hadirat Allah adalah kehidupan satu-satunya. Di luar hidup di hadirat Allah adalah kebinasaan, bukan kehidupan. Jadi ingat, kita harus benar-benar serius menjaga pikiran kita untuk tetap menghayati kehadiran Allah di dalam hidup ini. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.